Halo kawan-kawan semua, salam budaya, salam Indonesia. Perkenalkan, aku Safana Mira Azarin dari SDN 02 Demangan, Kota Madiun akan mendongeng tentang seorang anak perempuan hebat dari kotaku Madiun. Namanya Retno Tumilah. Ada anak perempuan dari Purabaya, namanya Retno Tumilah, sang panglima wanita. Nah, apa saja sih yang dipelajari Retno sejak kecil? Mari ikuti ceritaku yang berjudul Retno Tumilah, panglima wanita pertama di Pulau Jawa. Suatu sore, Retno Tumilah bercengkrama dengan kakaknya, yaitu Kakang Lontang dan ayahandanya Pangeran Timur. Anak-anakku, menjadi pemimpin bukan seberapa keras kamu memukul, tetapi seberapa kuat kamu menjaga, melindungi, dan memberi teladan baik. Kakang Lontang berkata, "Ayah, tapi kalau jadi pemimpin harus bisa perang dong. Aku mau latihan pedang, ayah." Ciu, ciu. Retno Tumilah kecil menyela kakaknya. "Kakang, aku tidak suka perang, tapi aku mau jadi panglima yang melindungi rakyat. Aku akan melakukan banyak hal seperti belajar menari, menyanyi, dan merawat alam hingga aku mempunyai banyak pengalaman saat kelak aku menjadi panglima yang bijaksana." Sejak kecil, Retno ditempa dengan latihan yang keras. Ia berlatih menari sampai kakinya bengkak, namun hasilnya sangat luar biasa. Suatu kali, ia tampil menari dan menyanyi di depan Mbok Emban yang mengasuhnya sejak kecil. Lunging mekar lan semi, puspita ing taman sari, manglung manungsung wengi, kalawan wulan ngindadari. Ngambarum sasmita, sang kumbang wewayan, rangsang pucuk sarining kembang. Kusumoning ratri mung sawiji, kinanti memateri sajroning ati kang suci. Lintang-lintang panjurana antariksa, nalimbuhi ayu sang rina, kusuma wijaya. Oh alah, Nduk, kamu kok ya pinter banget toh ya. Gak percuma kamu latihan terus sepanjang hari ya, Nduk, kata Mbok Emban sambil meneteskan air mata. Tak terasa, suatu hari nanti ketekunan dari Retno Tumilah ini membuahkan hasil, yaitu tetap tenang dan fokus dalam situasi yang gawat, yaitu pada saat terjadi banjir bandang di desa tetangga. "Tolong, tolong, bagaimana ini? Banjir, banjir, tolong, bagaimana ini? Kita harus lari kemana, Retno?" Kakang Lontang berteriak kebingungan. Semua panik, tapi Retno Tumilah tetap tenang, lalu kemudian mencari jalan keluar. Dengan suara yang mantap, ia berkata,
Jangan lari sembarangan, mari kita naik ke tanah yang tinggi. Kakak Melontong, tolong bantu teman-teman. Ayah pimpin warga untuk selamatkan hewan ternak. Dan saat bencana usai tanpa banyak korban, semua orang memuji Retno Dumilah termasuk kakaknya. Retno, kau hebat, kau berani dan bijaksana. Tidak sampai itu saja, Purabaya pernah diterpa kekeringan. Tapi Retno kecil mengajak teman-temannya untuk menanam jagung di sekitar rumah mereka. Ayo kita menanam. Iya, betul, situ. Nah, iya, betul-betul. Situ tapi agak kurang dalam ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Ia mengajak teman-temannya sambil bernyanyi hingga banyak warga yang tertarik dan mengikuti menanam jagung. Sifat kepemimpinan dan kasih sayang ini membuat Purabaya terhindar dari bencana kelaparan. Pangeran Timur bangga dengan anaknya, lalu ia mengusap kepala Retno dan berkata, "Bagus Retno, itulah kerja keras dan kesabaran seperti memimpin pasukan. Tidak bisa instan, harus dibangun sedikit demi sedikit dengan hati yang teguh." Kebiasaan menanam dan merawat alam itu membuat Retno Dumilah dikenal sebagai sosok penyayang dan bertanggung jawab. Semua teman di Kadipaten Purabaya senang berteman dengannya. Tahun berganti, Retno Dumilah tumbuh menjadi panglima wanita pertama di Pulau Jawa. Pasukannya bukan hanya pasukan perang, tapi pasukan pelindung rakyat. Kerajaan Mataram Islam beberapa kali ingin menaklukkan Kadipaten Purabaya. Tapi setiap kali mereka datang, mereka selalu gagal. Maka itu Raja Mataram Islam mengambil jalan yang bijaksana, yaitu menikahi Retno Dumilah, menaklukkan dengan penghormatan bukan dengan perang. Dan itulah mengapa Retno Dumilah dikenang sebagai sosok, sebagai panglima yang tidak pernah kalah. Anut runtutan sah reruntungan, munggah mudhun gunung anjok samudra. Gandeng renteng anjen jarang renteng, reronceneng kembang-kembang ke manten. Mantene wis dandan dadi dewa dewi, dewa ning asmara kya mudhun bumi. Dan begitulah kawan-kawan, Retno Dumilah melakukan banyak hal. Melalui apa yang ia kerjakan terus-menerus sejak kecil. Dan hal itulah yang mengubah sejarah. Dongeng ini dari Madiun untuk Indonesia. Aku Safa, pamit sampai jumpa di cerita berikutnya. Matur nuwun.